Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi mengenai tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 2 demonstrasi kontekstual. Materi kali ini akan disajikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Amro Ihsan, Nurul Hikmah, dan Sri Mulyana Rizka. Baiklah, pada soal pertama yaitu apa tantangan guru menjadi contoh atau teladan dalam sosial emosional. Yang pertama, kemampuan mengenali potensi pada diri sendiri untuk membangun kompetensi dalam mengelola, memahami, dan mengerti tentang kondisi sosial emosional diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kemampuan mengendalikan raut muka dan emosi dengan baik, contohnya ketika marah, kecewa, ragu, dan sedih. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dalam mengatasi berbagai kondisi yang di luar dari ekspektasi agar tetap terwujud keselarasan dalam hubungan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memiliki kebebasan dalam bersikap dan berinteraksi namun tetap menjaga norma-norma batasan. Soal nomor 2 mengenai kasus yang berkaitan dengan tentang sosial emosional. Pada pengalaman saya atau pernah saya temukan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang belum memahami materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, guru tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga memberikan kesan yang menakuti dan menegangkan dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru menyinggung perasaan peserta didik dengan perkataan yang kurang pantas dan tidak patut dikatakan di depan peserta didik. Pada pertanyaan yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Berikut ini beberapa cara sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan sosial emosional. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dan budaya yang dimiliki, berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang kuat. Dan yang keempat, dan tidak membatasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki dalam pembelajaran. Pada pertanyaan yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kami iya, karena karakter peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Sebab peserta didik yang belajar di dalam kelas tentunya memiliki latar belakang yang beragam, sehingga setiap peserta didik juga akan memiliki kondisi sosial emosional yang berbeda pula. Maka guru harus mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran guna menggali karakter peserta didik. Adapun cara yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif guna menggali profil karakter peserta didik terutama kondisi sosial emosional sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan observasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, diskusi, cara berpendapat, ekspresi, dan perilaku guna melihat pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, melakukan refleksi bersama melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, melakukan komunikasi dua arah guna mengetahui sudut pandang peserta didik atau orang lain. Menemukan hal yang penting muncul di pikiran saat pertama kali menonton atau teringat pada film-film tersebut.
Yang pertama, hal penting dalam film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah perjalanan inspiratif yang mengisahkan persahabatan dan keberanian anak-anak di Belitung. Dengan latar belakang keterbatasan ekonomi, mereka tetap semangat belajar dan menghadapi tantangan hidup. Sinematografi yang memukau memperkuat pesan keindahan alam. Kisah ini menyoroti nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, dan semangat, menciptakan ikatan emosional dengan penonton. Berdasarkan film Laskar Pelangi, adapun hal yang bisa dipelajari film berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, guru memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan mendidik anak didiknya secara sungguh-sungguh. Yang kedua, menggambarkan guru yang pantang menyerah dan semangat yang tinggi dalam mendidik. Yang ketiga, guru yang diibaratkan sebagai lilin yang menerangi di sekitarnya dalam gelap, yang mampu mendidik dalam segala keterbatasannya. Dan terkait Laskar Pelangi, hal-hal yang dipelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, adanya mindfulness, yang dimana seorang guru yang memiliki keinginan yang kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Yang kedua, adanya compassion, yang dimana guru sebagai agen perubahan menggunakan metode bervariasi dalam mendorong peserta didiknya mengikuti kegiatan lomba yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, adanya empati, yang dimana dalam film ini kita bisa melihat bahwa guru menyadari keragaman peserta didik yang berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang keempat, critical inquiry, guru mengamati setiap keunikan masing-masing karakter peserta didiknya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai film Dead Poet Society. Hal yang bisa dipelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama adalah guru menggunakan metode dan strategi yang menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik. Yang kedua adalah pendekatan secara mendalam oleh guru pada peserta didik berdampak pada pembelajaran dua arah. Yang ketiga, stigma pembelajaran yang kaku tidak berlaku dan lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal-hal yang dipelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, yang pertama adalah mengenai mindfulness. Guru yang harus mampu memposisikan diri dari berbagai kondisi dan keberagaman karakter peserta didik serta relasi yang baik. Yang kedua adalah compassion, di mana guru di sini yang menginspirasi peserta didik dan mampu menuntunnya untuk memaksimalkan minat yang dimiliki dengan metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga adalah empati. Guru mematahkan pemikiran ortodoks mengenai pembelajaran kaku dan mampu peka terhadap kemampuan peserta didik yang beragam. Yang keempat adalah critical inquiry. Guru mampu memikirkan yang menjadi kebutuhan peserta didik serta pembelajarannya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai film Sekolah Rimba. Hal yang bisa dipelajari dari film berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama adalah menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan hanya mengajar dalam kelas, namun dimanapun dan dengan kondisi apapun. Yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk kalangan yang tinggal di daerah perkotaan, namun juga untuk kalangan yang tinggal di wilayah tertinggal. Yang ketiga, hubungan sosial dan relasi yang baik akan memudahkan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Hal-hal yang dipelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, yang pertama adalah mindfulness, yaitu meyakinkan dan merenungkan diri untuk menjadi guru serta memperjuangkan semua anak untuk berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah compassion, yang mana mematuhi kebutuhan peserta didiknya dengan mengajar hal-hal dasar dan memberikan pemahaman untuk memperjuangkan hak dan ilmu agar tidak dimanfaatkan orang lain. Yang ketiga adalah empati.
di mana adanya peduli dengan anak rimba serta mengajak untuk belajar bersama. Yang keempat adalah critical inquiry, yaitu memajukan dan memeratakan pendidikan di sekolah rimba yang terdapat dalam film Sekolah Rimba. Baik, demikian itu saja pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Akhir kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.